Mari kita mulai ibadah keluarga pada malam hari ini. Kita akan berdiri dan menyanyi dari Kitab Bakti. Kitab Bakti berapa, Chris? Sebentar. Kitab Bakti 4. Kitab Bakti 4. Iya, Kitab Bakti 4. Bersorak bagi Tuhan wahyu-Nya, hendaklah orang jujur puji nama-Nya. Mainkanlah kecapi dan tabula rengana, bermazmur bagi Tuhan dan bersyukurlah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada malam hari ini kami boleh melaksanakan ibadah keluarga, walaupun dengan live streaming ini Tuhan, biarlah ibadah ini berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, dan kami mohon berkat-Mu juga Tuhan, untuk pelayan firman yang akan menaburkan firman bagi kami pada malam hari ini. Mari kita menyanyikan pujian Kitab Bakti dari Kitab Bakti 61, bait 1 sampai dengan 3. Tuhan ajar dalam kehendak-Mu, nyatakan jalan-Mu dan firman-Mu. Ku serahkan hidupku pada bimbingan, dekatkan diriku kepadamu. Lewat Zoom seperti ini. Tibalah saatnya kami akan membaca, merenungkan bagian firman Tuhan. Nah itu dengan segala kerendahan hati, biarlah Roh Kudus yang sudah hadir akan menolong kami semua, termasuk hamba-Mu, agar firman Tuhan yang akan kami baca, kami renungkan, sungguh-sungguh boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami. Khususnya dalam menjalani hari-hari kehidupan di masa pandemi ini. Inilah Tuhan doa kami, dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah film yang sejak hari Senin dapat Bapak Ibu saksikan di layar televisi Trans mulai pukul 19.30 dengan judul The World of the Married. Tetapi judul aslinya adalah A World of Married Couple yang dapat disaksikan lewat multimedia view. Hari ini berarti sudah hari ketiga, karena setiap malam diputar, dan kalau Bapak Ibu mengikuti view, ini sudah episode yang ke-13. Film ini mendapat rating yang tertinggi baik di Korea Selatan maupun di Indonesia, yang bercerita tentang dunia suami istri di satu kota Gosan, Korea Selatan.
dari sekian banyak pasangan yang diceritakan di sana, ada salah satu keluarga atau pasangan yang sangat berbahagia, yaitu si suami bernama Lee Tae-oh dan istrinya bernama Jin Sun-wo. Mereka telah memiliki seorang putra, Yo-young, yang masih bersekolah, mungkin setingkat SMP. Jin Sun-wo, si istri ini adalah seorang dokter yang sukses dalam karirnya. Dia menjadi wakil direktur dari rumah sakit keluarga. Dan tentu dengan karir yang sangat baik-baik itu, maka penghasilan yang didapat cukup banyak. Dan dia serahkan kepada suaminya yang pekerjaannya sebagai seorang sutradara film. Ternyata kemudian kebahagiaan keluarga ini mulai terganggu dengan adanya pihak ketiga. Rupanya si Lee Tae-oh, si suami, terpikat dengan seorang gadis, putri seorang pengusaha. Maka mulailah terjadi prahara dalam kehidupan rumah tangga mereka. Suasana yang penuh damai berubah menjadi suasana yang penuh dengan emosi, ketegangan, percekcokan, dan mencapai puncaknya ketika si suami memukul si istri sampai harus masuk rumah sakit. Peristiwa ini disaksikan oleh putra mereka, si Yo-young. Maka terjadilah proses pengadilan dan diputuskan terjadi perceraian. Anak laki-laki itu diasuh oleh istrinya dan si suami ini dihukum selama 2 tahun tidak boleh bertemu dengan anaknya. Apakah persoalan selesai dengan adanya perceraian? Ternyata tidak, Bapak Ibu Saudara. Perceraian terjadi membawa dampak bagi si anak. Dia menjadi seorang kleptomania. Suka mencuri yang kecil-kecil, padahal dia mendapatkan uang saku yang berlebihan dari ibunya. Dia menjadi seorang pemarah, emosional, bahkan kemudian memukul teman sekelasnya. Dengan perbuatannya itu ia terancam dikeluarkan. Kemudian karena satu dan lain hal, saya tidak bisa jelaskan, Bapak Ibu Saudara, sangat panjang ya. Si anak tidak mau tinggal dengan ibunya dan dia mau tinggal dengan bapaknya yang sudah memiliki seorang putri dan dia menjadi pengusaha, menjadi sutradara yang ternama. Peristiwa perceraian dan si anak yang tidak mau lagi mengikuti ibunya membawa kehidupan si dokter ini, Ji Sun-wo, mengalami ketegangan, stres yang membawa akibat pada pekerjaannya sebagai seorang dokter. Dia melakukan diagnosa yang tidak teliti dan akibatnya meminta pengorbanan dari si pasien. Ada perdarahan dan sebagainya. Karena peristiwa itu maka dia mengundurkan diri dari pekerjaannya dan dia mau merencanakan untuk bunuh diri. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini hanya sebuah film. Tetapi mengandung banyak kebenaran, realita yang terjadi di tengah masyarakat, bahkan juga terjadi di tengah-tengah persekutuan, bahkan tidak tertutup kemungkinan dapat terjadi dalam kehidupan dari Bapak Ibu Saudara, mungkin dari anak-anak, dari Bapak Ibu Saudara yang sudah berkeluarga. Nah, saya lihat di sini ada Pak Pendeta Syahenia ya.
Jadi kebahagiaan yang terjadi tidak menjamin dalam perjalanan hidup selanjutnya bahwa kebahagiaan itu akan ada terus. Pasti ada badai, pasti ada topan yang menimpa perjalanan rumah tangga itu. Dan menjadi pelajaran, apakah kemudian kita mau mengikuti apa yang seperti suami istri itu lakukan? Jelas Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan jelas dalam perikop malam hari ini. 1 Korintus 7 ayat 10 dan 11. Ini perintah Tuhan, ya, bukan Rasul Paulus, tetapi dia katakan, tetapi Tuhan perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Bapak Ibu Saudara, perikop ini memang sangat dilatar belakangi oleh kehidupan masyarakat Korintus yang maju secara ekonomi. Sebab kota Korintus itu terletak di antara dua pelabuhan, sebelah timur dan sebelah barat, yang jaraknya hanya sekitar 6 km. Tentu dengan adanya lalu lintas barang, lalu lintas orang, maka kota ini sangat ramai. Tetapi juga ternyata kehidupan moralitasnya juga mengalami kerusakan. Karena apa? Adanya sebuah kuil, Afrodit, yang berarti dewi cinta, di mana setiap malam 1000 wanita turun ke Korintus untuk bekerja. Tentu Bapak Ibu Saudara, godaan ini sangat berat bagi setiap laki-laki. Dan dapat terjadi kemudian adanya si suami yang tergoda dan mau diceraikan oleh istrinya. Sehingga dalam pasal 7 ayat 10 dimulai dari supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Dan tentu ketika dia mau menceraikan suaminya, maka si suami ini dalam ayat 11 tidak boleh. Jadi maksudnya si suami ini tidak boleh ikut-ikutan kemudian menceraikan istrinya. Nah, Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus secara jelas mengatakan dalam Matius 19 ayat 6. Ya, kami akan bacakan Matius 19 ayat 6. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Bacaan sama juga ada dalam Markus 10 ayat 9. Bapak Ibu Saudara, adanya perkawinan karena bertolak dari Kejadian pasal 2 ayat 24 yang mengatakan, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Jelas bahwa dua orang dengan sifat dan karakter yang berbeda tidak mudah untuk menjalani memasuki suatu perkawinan. Pasti ada perselisihan, pasti ada perbedaan pandangan yang menjadi tajam. Pasti ada badai, topan yang menerjang bahtera rumah tangga itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada kalanya memang ketika kita mengalami badai, topan itu, yang kita lakukan adalah meminta tolong kepada sahabat, meminta tolong kepada keluarga yang seharusnya tidak boleh, ya, mengadu apa yang terjadi dalam kehidupan keluarga. Bahkan kemudian kita datang kepada hamba Tuhan, kepada seorang pendeta. Bahkan mungkin kita dapat datang kepada seorang psikolog, bahkan seorang psikiater. Tentunya semua demi untuk kebaikan.
Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika kita datang kepada orang-orang itu, pasti selalu ada kecenderungan untuk membenarkan diri sendiri dan menyalahkan pasangan hidupnya, apakah si istri atau si suami. Nah, jalan yang paling benar adalah datang kepada Tuhan lewat pujian, lewat penyembahan, lewat doa kepada Dia. Karena apa? Dia adalah Allah yang Maha Tahu. Allah yang mempersatukan kita. Kita terbuka di hadapan Tuhan dan mengutarakan segala permasalahan yang dialami kita kepada Tuhan. Kita percaya Dia adalah Allah yang Maha mendengar dan Dia akan menjawab lewat firman-Nya. Jadi kita boleh datang kepada Tuhan dengan segala keluhan, tetapi kita harus taat mendengarkan apa kata Tuhan lewat firman-Nya. Firman-Nya yang menuntun dan menerangi, bahkan juga sekaligus menegur atas segala salah dan dosa yang mungkin kita sebagai suami atau istri kita lakukan. Dan kita percaya bahwa ketika kita benar-benar datang kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati, maka bahtera rumah tangga kita yang sempat oleng akan ditegakkan kembali, dan bahtera rumah tangga kita itu dapat terus berlayar menuju masa depan, menuju tujuan yang pasti dengan penuh pengharapan. Kiranya Roh Kudus menolong kita semua, dan terpujilah Dia, Yesus Kristus, sebagai nakoda kehidupan keluarga kita selama-lamanya. Amin. Ku mulai dari diri sendiri untuk melakukan yang terbaik. Ku mulai dari diri sendiri, hidup jujur dengan hikmat Tuhanku. Tekadku Tuhan, mengikutmu selama hidupku. Berpegang teguh kepada iman dan percayaku. Akan ku mulai dari diri, melakukan sikap yang benar. Biarpun kecil dan sederhana, Tuhan dapat membuat jadi besar. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kiranya Roh Kudus memeteraikan kebenaran firman-Mu itu, sehingga benar-benar kami hidup sebagai keluarga, sebagai suami istri yang saling mengasihi satu dengan yang lain, sampai maut memisahkan. Dan biarlah Tuhan, firman Tuhan juga ini boleh memberikan peringatan kepada kami, bagi mungkin keluarga, anak-anak kami, dalam menjalani kehidupan rumah tangga, agar senantiasa waspada, hati-hati, dan terus mau mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan akan kekuatan yang lain. Bagi kami yang sudah berusia lanjut, mungkin kami
sudah ditinggal, tapi kami juga mengampuni orang yang bersalah. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang Raja dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Baik, Bapak Ibu, Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini saatnya kita akan memberikan persembahan, baik itu persembahan akan diberikan melalui transfer ke rekening dari GPIB Maranatha Surabaya, ataupun nanti jemaat bisa memberikannya di saat nanti jemaat datang ke gereja di GPIB Maranatha Surabaya. Sebelum kita memberikan atau kita menaikkan pujian bagi nama Tuhan, satu firman Tuhan mengatakan Matius 5 ayat 23 dan 24. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Tuhan Yesus memberkati persembahan jemaat sekalian. Aku bersyukur padamu Tuhan atas karunia dan kasih-Mu. Seluruh jiwa, tubuh dan rohku, ku persembahkan kepadamu. Ku bahagia, ku sukacita, ku ucap syukur selamanya. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita kembali menghadap Tuhan, mengakhiri ibadah, kita berdoa dan memohon berkat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan atas persekutuan yang indah yang boleh terjadi di malam ini. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman Tuhan, atas puji-pujian yang boleh kami panjatkan kepada Engkau, dan sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Selesai. Selamat malam, Tuhan berkati. Selamat malam, Tuhan berkati. Aku nunggu. Semua tunggu dulu, saya minta difoto dulu ya. Buka semua difoto dulu. Ya, Tuhan berkati ya. Christian, teman-teman aku heran aku. Mungkin anu. Nyampe pakai masker ya. Mau difoto Rio. Oke, selamat malam semua. Pak Rudi. Tolong dibuka, saya mau foto dulu ya. Lagi di mobil ini, cari wifi. Mas Sakir. Dia pakai masker. Malam. Carol. Si Bang Morin. Halo. Halo. Please be. Terima kasih Maureen. Siapa yang pakai masker?
Pak Franky. Bro. Ya, Bu Neti. Malam semua. Dan keluarga. Ya, malam. Ini siapa nih? Oh, ibu. Iya. Malam Pak Pendeta Gerson. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Alda, Alfa, Oh, iya, Pak Alda. Pendeta, Ibu. Malam semuanya, Malam, Tuhan berkati. malam, Terima kasih. Pendeta, Pak Pendeta. Selamat malam. Oh, Pak Franky, setiawan. Rudi, terima kasih Pak Rudi. Malam semua. Berkati. Digeser sedikit. Malam Mami Kyuk. Oh, itu Bu Kyu gitu. Tuhan berkati Bu Kyu. Iya. Geser sedikit. Selamat malam. Rio, selamat bertugas. Ismole apa masih kerja? Rio. Aku sudah pulang cari wifi Tante. Oke, hati-hati jalan. Les. Hati. Ya Pak Frank. Pak Gede. Amit-amit. Halo, ada tamu nih, abang nih jauh nih. Pak Gede rumahnya udah ganti lagi itu. Iya, pindah. Latar belakangnya ganti. Saya kebetulan lagi di pantai. Habis ini saya langsung mandi di pantai. Di pantai mana itu? Di pantai Kenjeran. Aduh, jangan mundur. Jangan mundur nanti. Oh, kita ke Kenjeran. Pak Daniel ini yang mana? Saya nggak pernah tahu ya Pak Oh. Daniel si Anidia ini. Terlambat. Udah lama. Kenalan dulu, Selamat malam. Dari tadi. Tumben tiba-tiba Daniel muncul itu ya. Abang Kaget saya kenalan lihat. dulu, Abang. Ada tadi. Lihat tulisnya. Aduh, Daniel di Surabaya atau di mana itu? saya di Jakarta, Pak. Oh di Jakarta ya. Iya, Pak. Saya lihat kok namanya si Anidia berarti keluarga. Ya, Minggu depan Pak Gerson ya. Minggu depan Iya Pak Gerson minggu depan. Siap. Kemudian Pak Gerson punya sekolah di Malang itu. Nah, itu. Siapa yang nganter no? Ayo. Pinjam di itu di apa? Di gereja. Ini. Ani. Di Gesemani ya, bisa pakai di Gesemani. Ya.